Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didi dan teman-teman. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu mengenai Umayumca Dimsum. Next. Anggota kelompok kami ada Erin Marcella, Niputu Ayu, Tea Fionita, dan Wika. Next. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya, permasalahan, kemudian solusi dan saran. Next. Umayumca Dimsum ini menjual dimsum, bakpao, dan ceker. Untuk varian dimsum sangat variatif yaitu wortel, jamur, kepiting, udang, dan daging asap. Umayumca ini adalah usaha franchise yang dimiliki oleh Mas Kusuma. Awal berdirinya itu di Jogja tahun 2018, kemudian membuka franchise di Solo di tahun 2020. Untuk cabang Umayumca di Solo berada di Pasar Gede dan UMS. Next. Aspek yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Jadi analisis pasar dan strategi pemasaran ini bagian yang penting dari studi kelayakan bisnis karena membantu kita untuk memahami apakah bisnis ini memiliki peluang untuk sukses di pasar yang dituju. Informasi yang diperoleh dari analisis ini juga akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah akan melanjutkan dengan bisnis tersebut atau tidak. Untuk aspek pasar yang pertama yaitu ada analisis permintaan, sejauh mana permintaan terhadap produk dimsum yang ditawarkan. Penjualan dimsum Umayumca per hari mencapai 4 ribuan pieces, dan di kala weekend yaitu Sabtu dan Minggu lebih dari 4.000 pieces. Yang kedua ada target pasar. Untuk dimsum Umayumca sendiri ini digemari oleh semua kalangan, mencakup anak-anak, usia muda, dewasa, hingga tua. Next. Kemudian dari segi pemasaran, Umayumca mengalami kendala awal yang yaitu belum dikenal masyarakat luas, sehingga strategi pemasaran yang digunakan melalui sosial media, Instagram dengan bekerja sama dengan selebgram dan melalui postingan info kuliner Solo. Ditambah lagi, Umayumca menjadi viral karena postingan dari berbagai akun di TikTok. Next. Kemudian mengenai aspek teknik dan teknologi, jadi di sini Umayumca menawarkan berbagai pilihan menu dimsum pangsit dengan berbagai varian isian. Selain itu juga ada menu ceker dan juga mini bakpao. Nah, dimsum ini biasanya dijumpai dalam restoran-restoran dengan harga yang cukup tinggi. Namun Umayumca dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan menyediakan dimsum dengan rasa yang enak, namun harganya terjangkau. Hal tersebut membuat dimsum ini tidak terbatas hanya untuk kalangan menengah atas saja. Terkait produksi yang meliputi penggilingan daging dan juga pembuatan dimsum dilakukan di Yogyakarta. Kemudian setiap 3 sampai 4 hari dimsum dikirim ke gudang bahan baku di Solo yang bertempat di Pasar Gede dalam keadaan frozen. Sehingga untuk penyajiannya hanya tinggal dikukus saja. Lalu alat yang digunakan untuk memasak yaitu alat pengukus yang terbuat dari bambu atau klakat bambu yang berukuran besar serta penyajiannya menggunakan klakat berukuran kecil. Nah, penggunaan klakat ini juga menjadi daya tarik dan estetika karena memberikan sentuhan tradisional pada hidangan yang dapat memberikan pengalaman autentik pada pelanggan. Kemudian aspek teknologi yang lain itu adalah pemesanan melalui aplikasi online dan juga pembayaran secara digital atau kris. Di samping memudahkan pelanggan, hal ini juga membantu pihak Umayumca dalam meminimalisir uang kembalian sehingga proses transaksi menjadi lebih efektif. Next. Selanjutnya untuk aspek manajemen, Umayumca didirikan pertama kali oleh Mas Kusuma, di mana bisnis makanan ini memiliki karyawan total berjumlah 19 orang untuk cabang yang berada di Solo. 19 orang itu terbagi untuk 2 outlet, yaitu 13 karyawan bertugas di Pasar Gede dan sisanya 6 karyawan bertugas di cabang UNS. Dalam manajemen waktu tenaga kerjanya, Umayumca menerapkan metode shifting, di mana Pasar Gede terbagi dalam 4 shift dengan jam masuk jam 8, 10, kemudian jam 2 siang dan jam 4 sore. Yang mana untuk jam kerjanya terbagi menjadi 2, yaitu pukul 8 sampai 2 siang dan pukul 2 siang sampai 10 malam. Kemudian untuk struktur organisasinya, yang pertama ada pemilik. Pemilik memiliki visi jangka panjang dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan perkembangan bisnis Umayumca. Kemudian yang kedua ada supervisor. Mereka mengawasi dan memastikan bahwa tugas harian berjalan lancar, kemudian membuat laporan penjualan harian Umayumca dan melaporkannya kepada pusat.
Kemudian ada bagian produksi, bertanggung jawab atas pembuatan produk dimsum, mengelola stok bahan, dan memastikan produksi dimsum frozen dari pusat sesuai dengan standar kualitas. Kemudian ada bagian pelayanan, mereka bertanggung jawab melayani pelanggan yang memesan, kemudian melayani pembayaran, dan bertugas menjaga kebersihan tempat usaha, serta mereka yang pertama kali bertanggung jawab menerima dan merespon keluhan dari pelanggan. Kemudian ada bagian logistik, mereka mengelola rantai pasokan bahan baku dan distribusi produk dimsum frozen dari pusat. Sistemnya di Umayumca Solo ini adalah mereka menerima kiriman dimsum dalam bentuk frozen setiap 3-4 hari sekali, tapi tergantung juga pada stok persediaan yang dilaporkan oleh bagian supervisor setiap harinya. Kemudian untuk keuangannya, berdasarkan keterangan pihak Umayumca terkait penjualan perharinya untuk dimsum rata-rata 4.000 pieces terjual dengan harga satuan 3.000 dan ceker rata-rata 50 porsi terjual dengan harga per porsi 10.000. Jadi diperkirakan omset penjualan kotor per bulannya itu mencapai 375 juta. Kemudian untuk sistem penggajiannya bersifat fleksibel, bisa bulanan atau mingguan. Pada Umayumca ini, terdapat standar gaji untuk gaji tetapnya dan terdapat bonus apabila penjualan melampaui target. Nah, selanjutnya ada aspek sumber daya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang ada di Umayumca ini terdiri dari 16 orang staf yang terbagi di bagian produksi, pelayanan, dan logistik. Kemudian terdapat 2 supervisor untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan dan kinerja penjualannya. Staf ini juga akan mendapatkan training sebelum mulai bekerja untuk menjaga keterampilan dan kinerjanya. Hal-hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja dan loyalitas karyawan Umayumca Dimsum. Yang kedua ada sumber daya finansial. Nah, sumber daya finansial ini diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Modal awalnya akan ditanggung oleh pemilik perusahaan dan kemudian penjualan akan dihitung setiap harinya di setiap cabangnya. Keuntungan yang didapatkan itu sebagian besar akan digunakan untuk operasional bisnis dan sebagian lagi akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemilik usahanya. Kemudian data penjualan akan dievaluasi untuk mengetahui perkembangan usaha dan dijadikan patokan untuk perkiraan penjualan di periode selanjutnya demi menjaga keberlangsungan usaha. Yang ketiga ada sumber daya fisik. Nah, sumber daya fisik yang dimiliki oleh Umayumca ini ada lokasi usaha, meja dan kursi, steamer bambu, mesin kasir, mesin penggiling, yang harus terus diperhatikan kondisinya dan harus diberikan perawatan secara berkala untuk memaksimalkan penggunaannya. Next. Nah, selanjutnya yang keempat ada sumber daya teknologi. Teknologi yang ada saat ini itu harus dimaksimalkan penggunaannya untuk menunjang operasi bisnis. Teknologi yang sudah digunakan oleh Umayumca ini adalah media sosial, aplikasi pencatatan penjualan, dan e-commerce yang digunakan untuk menunjang penjualan produk. Umayumca juga harus terus memaintain teknologi-teknologi yang digunakan untuk memaksimalkan penjualan dan distribusi produknya. Kemudian yang kelima ada sumber daya material. Nah, sumber daya material ini berupa bahan baku yang akan dikirim dalam keadaan beku setiap 3 atau 4 hari sekali untuk menjaga kualitas produknya. Nah, untuk jumlah bahan bakunya sendiri akan ditinjau setiap harinya berdasarkan laporan penjualan produk, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok, dan kualitas produk tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang keenam ada sumber daya informasi. Nah, informasi mengenai data penjualan di tiap cabangnya ini akan dikirim setiap hari ke pusat. Data ini kemudian akan menjadi informasi mengenai analisis pasar dan analisis penjualan produk yang akan dijadikan evaluasi untuk mengambil keputusan bisnis. Next. Nah, sumber daya yang ketujuh adalah sumber daya waktu. Nah, Umayumca ini kan berdiri di Jogja pertama kali pada tahun 2018 dan kemudian membuka cabang di Solo di tahun 2020. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun ini, Umayumca telah mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari bertambahnya jenis produk hingga bertambahnya jumlah cabang usaha. Diharapkan perkembangannya ini akan terus stabil dan mengalami peningkatan untuk menjaga eksistensi bisnisnya. Kemudian yang kedelapan ada sumber daya kemitraan dan jaringan. Umayumca sendiri telah bekerja sama dengan banyak pihak untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan agar bisa mendistribusikan produknya dengan baik. Umayumca juga menyediakan sistem franchise yang dilakukan dengan meninjau lokasi didirikannya franchise dan kemudian akan terjadi kesepakatan apabila lokasinya strategis. Nah, analisis aspek sumber daya yang dilakukan ini akan memastikan bisnis memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi dan berkembang. Hal ini juga membantu dalam perencanaan untuk mengelola sumber daya tersebut secara efisien sehingga Umayumca dapat tumbuh dan mencapai tujuannya. Next.
Kemudian permasalahan yang dialami Uma Yunca itu yaitu saat fasilitas ramai, pelayanan menjadi kurang efektif dan maksimal. Nah, untuk solusi dan saran yang bisa kelompok kami berikan yaitu yang pertama ada terkait penjadwalan karyawan yang lebih efisien berdasarkan jam-jam sibuk karyawan dan juga pelatihan karyawan, kemudian manajemen antrian yang tepat, pembaruan teknologi dan juga yang terakhir sistem feedback atau umpan balik kepada pelanggan secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.